Iya. Ini kritik untuk pengurus ABJI kayaknya. Orang-orang itu masih menganggap yang namanya internet itu yang browser. Mari kita berjuang menginternetkan Indonesia, mengkoneksikan Indonesia gitu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan, sahabat, dan tentu saja Anda, Sobat Berita Jatim.com. Senang sekali bertemu dengan Anda, karena saya, Hendro Delaksono, akan menemani Anda dalam obrolan kampung besar. Hari ini ada tamu hebat, ada narasumber hebat yang datang di studio kami, dan kita akan bicara panjang tentang dunia internet di Indonesia. Apa kabar, Pak Nur? Yeah, alhamdulillah. Nama lengkapnya Bapak Muhammad Nur Azam, gitu ya? Azam, yeah. Nur Azam. Beliau orang nomor 1 di Ratnet, salah satu internet provider di Indonesia, dan dia juga salah satu orang penting di Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia. Dan kebetulan sejak saya lupa tahun berapa itu sudah tidak aktif lagi sebagai pengurus, tapi yang jelas tanpa kehadiran beliau, ABJI mungkin belum tentu seperti yang sekarang. Dan beberapa waktu terakhir Pak Nur Azam sepertinya akan kembali ke ABJI, gitu Pak ya. Dan ini terus terang aja memunculkan banyak spekulasi di antara kami, Pak Nur. Pak Nur yang sebelumnya sudah meninggalkan ABJI, tiba-tiba kembali, dan saya pernah mendengar waktu itu salah satu butir yang dibawa untuk kembali ke ABJI menjadi Dewan Pengawas. Itu adalah menjaga marwah ABJI demi keberlangsungan industri internet yang sehat gitu. Ini kan seolah-olah kayak melihat bahwa ABJI ada masalah gitu ya. Terus kemudian dikembalikan lagi seperti yang sekarang. Ini gimana Pak Nur penjelasannya? Ya, yang pertama, ya saya tidak meninggalkan ABJI. Ya. Tapi ya memang saya mundur lah, bermain di belakang lah gitu ya. Karena mau tidak mau yang muda memang harus tampil gitu. Ya. Nah, hanya memang beberapa waktu yang lalu ada masukan dari beberapa teman gitu yang meminta saya untuk kembali tampil kan itu tadi sebagai Dewan Pengawas. Karena mengapa? Karena kita perlu Dewan Pengawas yang independen kalau kata teman-teman gitu. Kenapa harus independen? Karena ya biar bisa mengawasi pengurus itu dengan lebih optimal. Yeah. Itu yang dibutuhkan. Nah, apakah ada masalah selama ini? Kalau saya bilang kalau masalah ya mungkin terlalu ekstrim. Tetapi mau tidak mau memang ada beberapa teman, beberapa anggota ABJI yang mungkin tidak terlalu puas lah dengan kepengurusan selama ini. Oh, gitu. Okay. Nah, akhirnya ya meminta saya untuk tolong Dedi ikut masuk lagi di sana agar bisa mengawasi lebih. Itu anunya. Konsepnya wakatan. Konsepnya seperti itu ya Pak. Yang saya tahu ABJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia ini memiliki peran yang luar biasa untuk mempopulerkan internet di Indonesia sebagai sebuah alternatif baru bagi masyarakat gitu ya. Dan ini menurut saya lompatan yang terjadi di awal kemunculannya sampai sekarang ini luar biasa. Waktu itu apa saja Pak yang dilakukan oleh ABJI Pak? Ya, jadi awal ABJI kan di Jakarta ya. Salah satu yang paling fenomenal mungkin sampai sekarang pun masih bisa kita rasakan adalah adanya IIX, Indonesia Internet Exchange. Jadi dulu ketika awal-awal internet kita komunikasi antar ISP, jadi katakanlah kantor kita ada di sini, ISP yang lain ada di sebelah, kita harus ke Singapura dulu, atau mungkin ke Hong Kong dulu, baru ke sebelah. Gitu. Nah kemudian teman-teman kumpul dengan adanya ABJI itu, sudah disepakati gimana kalau kita membuat satu titik internet exchange point. Nah di mana? Di satu titik, misalnya semuanya kumpul di situ. Akhirnya dari kini ke sebelah tidak perlu lagi keluar negeri, gitu. Tapi ke tempat terdekat mawon gitu. Nah itu juga yang kita mulai di IIX Surabaya, Jawa Timur.
dulu namanya SIX, dianukan teman-teman SIX, Surabaya Internet Exchange, tapi kemudian diadopsi oleh ABGI, dibuat satu wilayah jadi IIX Jawa Timur. Oke. Itu IIX pertama yang ada di luar Jakarta. Mungkin Internet Exchange pertama yang ada di luar Jakarta. Itu ada di Intiland. Nah, itu mungkin yang mungkin tidak terlalu terasa bagi pengguna internet. Iya. Tapi sebenarnya itu titik krusialnya di situ. Iya. Karena kalau tidak wondah niyo gitu loh. Semua data harus keluar negeri Dilempar dulu luar ya. negeri, ya. Gitu. Dan itu upaya yang dilakukan oleh ABGI akhirnya membuat segala sesuatunya jadi lebih mudah lah jadi ya. lebih mudah, lebih cepat, Dan dari sisi bisnis juga rasanya jadi lebih laras. lebih masuk akal ya, kan. Betul. Kita sebagian ya daripada saya beli bandwidth ke sana ya mending ke sini aja. Karena memang bandwidth ini jadi salah satu kunci dari Betul. semua bisnis internet yang ada. Iya. Nggih, Pak Nur. Tapi kemudian gini Pak Nur, kita juga berpikirnya kan ketika ada kalimat mendorong peningkatan peran dan kemanfaatan ABGI gitu ya. Iya. Ini kan kita juga bertanya-tanya, mosok rek ABGI selama ini kurang bermanfaat gitu kan, jadi agak gimana ini Pak Nur? Ya, jadi memang ABGI sangat bermanfaat. Tetapi Dia langsung merevisi. buatan ngeten. Sangat bermanfaat, tetapi there always room for improvement. Ya, oke. Jadi ABGI sebenarnya harusnya lebih dari sekarang. Oke. Mengingat apa yang dimiliki Apa dan yang dimiliki sejarah oleh ABGI, panjang, iya, betul. dan sejarah panjang yang dimiliki Betul. rasanya sangat memungkinkan Leres. lebih dari yang sekarang gitu ya, Pak Nur, Iya. ya. Paling gampang ngeten, paling gampang. Asosiasi komunikasi atau asosiasi bisnis IT terbesar di Indonesia mungkin ABGI. Oke. Nah, kenapa tidak ABGI ini bisa mewarnai seluruh standar IT yang ada di Indonesia? Oke. Kalau bisa seperti itu ya tidak menutup kemungkinan mungkin ABGI menjadi IEEE, misalnya gitu. Iya, iya. Jadi nek nang Apa Indonesia itu IEEE itu International Electronic apa nggih? Seperti WiFi, Oh, IEEE itu Pak. Nah, itu kan standarnya mereka yang dipakai oleh seluruh dunia. oke. Nah, mungkin kalau katakanlah di Indonesia, kalau mau masuk ke Indonesia, itu harus pakai standar ini. ABGI menentukan sendiri standarnya harus begini. Menasionalisasi dunia digital itu berarti Iya, konsepnya. misalnya ngoten. Iya. Iya. Itu bukan tidak mungkin kalau menurut saya. Wong semua ISP itu anggotanya ABGI. Iya, iya. Jadi kalau mau masuk ke internet Indonesia, ya harus pakai standar ini. Ya, niku. Itu bisa harusnya. Berarti Starlink seharusnya anggota ABGI juga ya. Harusnya. Tapi regulasinya sebetulnya bagaimana ya soal internet dari luar negeri ini? Memang tidak ada regulasi anunya gitu. Jadi di Indonesia ini yang jelas Undang-Undang Telekomunikasi menyatakan bahwa pelayanan telekomunikasi harus dilakukan atas seizin Menteri Kominfo. Itu anunya. Nah, siapa yang diizinkan? Ya perusahaan Indonesia, kalau nggak salah koperasi bisa, BUMN bisa. Nah, yang meminta izin ke kementerian, kemudian diberikan izin ISP. Ada ISP, ada NAP, ada JARTUB, jaringan tertutup, ada jaringan tetap lokal, JARTAPLOK. Gitu. Ada beberapa tipe izin. Iya. Gitu. Nah, tidak ada batasan memang itu dari luar negeri bagaimana. Memang karena memang tidak ada batasan itu ya. Tidak ada. Iya, iya. Terus yang kedua, tidak ada batasan juga yang harus menjadi milik warga negara Indonesia berapa persen sahamnya ini. Itu juga nggak ada. Gitu. Nah, kalau kita sebagai asosiasi yang besar mestinya kalau kita bisa encourage ke pemerintah. Gitu. Jadi ini kritik untuk pengurus ABGI kayaknya. Ya mboten lah. Ya mungkin sudah terpikiran tapi belum ke sana. Iya. Pak Nur, sejauh jenengan tahu gitu ya, selama di ABGI dan selama menerjuni bisnis ISP ini, Internet Service Provider, benar nggak sih Pak, katanya di Indonesia itu masih ada beberapa tempat yang belum tercover internet gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan salah satu yang belum tercover itu di wilayah
Jawa gitu. Nah, jadi memang internet ini kuncinya ada di telekomunikasi. ya. Nah, telekomunikasi memang yang paling pas itu pakai kabel. Nah, karena pakai kabel, maka karena negara kita ini negara lautan, ya tidak semudah itulah untuk narik kabel. Pun juga di Jawa saja atau di Surabaya saja, tidak semudah itu kita narik kabel kemana-mana. Nah, tahapan yang kedua mungkin tidak kabel tapi pakai wireless. Wireless ya. Wireless pun itu ada kendala-kendala geografis dan lain-lain. Ada gunung, ada mana-mana, ya. Ada gedung tinggi, itu yang tidak bisa menembus di sana. Jadi memang menurut saya memang masuk akal jika memang ada titik-titik tertentu yang blank spot di Indonesia, gitu. Tapi ya ini tantangan kita bersama, gitu. Kita bersama, tantangan ABJI, tantangan teman-teman semua. Bagaimana kita bisa bersatu gitu, untuk bisa membuat blank spot itu bisa tumbuh. Okay. Itu salah satunya juga. Karena sebetulnya kan begini ya Pak Nuri, kalau kita ngomong melihat perkembangannya ada, bisnis yang ada, itu salah satu elemen pendukung yang saat ini sangat dibutuhkan. Itu kan internet itu sendiri gitu ya. Dan ketika internet ini nggak segera tumbuh, ini kan juga merugikan. Yang patut dianukan kan gitu Pak. Jika internet itu tidak bisa diakses oleh sebagian warga negara Indonesia di satu titik, berarti suatu ketika dia nanti tidak akan bisa dilayani oleh pemerintah Republik Indonesia. Karena semuanya sekarang sudah pakai internet. Ya. Kapan hari Menteri Azwar Anas sempat mengatakan bahwa ada layanan terintegrasi berbasis internet ini, gitu kan? Nah ini kan kalau akhirnya adalah tempat yang masih belum terkoneksi dengan internet, ini warga ini kan agak susah juga. Iya gitu betul ya. Pak. Jadi ya itu menjadi perjuangan bangsa Indonesia untuk mari kita berjuang menginternetkan Indonesia, mengkoneksikan Indonesia, gitu ya. Ya. Dan ABJI memiliki peran besar di situ. Iya, ABJI memiliki peran besar dan saya yakin ABJI punya kompetensi yang besar di sana. Sumerep Beten, berapa kira-kira anggota ABJI? Tidak tahu saya, Pak. Sekitar 1.200. Ada 1.000. Iya. Ada 1.200 anggota, yang artinya itu ada 1.200 ISP sebetulnya ya. Ini luar biasa sebetulnya. Nah, iya. Jadi harusnya, masa 1.200, Pak, ayo bareng-bareng. Nggak bisa kan. Mewujudkan beberapa impian tadi yang kita bicarakan, rasanya sebetulnya sangat mungkin. Ini 1.200 ini seluruh Indonesia, Pak, tersebar di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Nah, ini masih ada nggak provinsi atau kabupaten kota yang belum terisi oleh ini? Kalau kabupaten kota mungkin iya ada, Pak. Tetapi mungkin ada cabang dari mereka yang ada di sana, itu kan ini pun. Sementara di kabupaten kota mungkin sudah ada cabangnya, tapi untuk bisa menarik dari titik di kabupaten kota itu ke pinggir yang blank spot tadi, nah ini mungkin nah yang jadi titiknya kan mekaten. Tidak semua di sana itu layak untuk bisnis, mungkin awalnya kan mekaten. Nah harusnya memang kita bisa membuat bisnis rintisan lah di situ. Itu yang digunakan, kita punya namanya KPU USO, Universal Service Obligation. KPU itu apa ya? Bahasa Indonesianya USO, Universal Service Obligation. Nah itu pendapatan perusahaan telekomunikasi, sekian persen itu disetorkan ke pemerintah untuk USO itu. Nah, salah satunya memang harusnya itu yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di 3T itu. Dan itu kayaknya memang masih jadi persoalan serius ya Pak Nuri ya, soal infrastruktur supaya menjangkau di banyak tempat tersebar di seluruh Indonesia, ini kayaknya masih jadi problem. Saya tidak tahu pasti sebetulnya kalau ngomong biaya gitu kan, seharusnya Indonesia itu bisa lah ya
Insya Allah saged. Ya, Indonesia bisa bikin IKN yang biayanya sedemikian besar gitu ya. Sementara kalau kita membangun sebuah kawasan supaya bisa terkoneksi internet itu sebenarnya dibutuhkan apa saja itu kan seharusnya kan lebih terjangkau lah, iya, lebih terjangkau. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya ini kan terkait dengan mimpi-mimpi besar beberapa pemimpin kita yang mengatakan ayolah kita bikin bisnis internetnya ini bisa jadi pendukung e-commerce macam-macam, seharusnya ini kan jadi prioritas tersendiri gitu ya. Nah Pak Nur, cuman masalahnya begini Pak Nur, secara tidak langsung tadi jenengan sudah menyinggung sedikit betapa internet yang tumbuh sedemikian cepat ini tidak dibarengi dengan pemahaman yang cukup baik dari pengguna sebetulnya. Contoh sederhana saja, ketika orang ngomong internet, dia berpikirnya kan bisa Facebook, bisa Instagram, padahal sebetulnya kan banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, kalau menurut jenengan, menurut apa yang jenengan lihat gitu ya, apakah kita masih jomplang antara fungsi internet dengan pemahaman internet di kalangan pengguna ini? Sangat. Kalau saya gampangnya ngeten, Mas. Ini apa namanya, kenalan dekat saya lah, gitu. Guru saya. Istri beliau itu mengatakan, loh saya ini tidak pernah pakai internet gitu. Loh, lah terus pakai apa namanya WhatsApp, pakai Facebook, loh kan bukan internet. Itu salah satunya. Jadi orang-orang itu masih menganggap gitu loh, yang namanya internet itu yang browser, itu yang. Padahal sebenarnya semua fungsi di handphone sekarang itu ya semuanya, hampir semuanya pakai internet. Iya, betul. Itu ya. Nah, ya dari situlah itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya ya pemahaman orang tentang internet ini memang masih jauh. Yaitu belum soal security-nya, soal keamanannya. Sebelum kita ngomong security-nya Pak Nur, waktu itu kita masih ingat ketika COVID-19. Nah itu kan akhirnya kita menyadari bahwa salah satu fungsi internet itu adalah pendukung pendidikan. Gitu. Nah itu kan kita akhirnya merasakan betul, iya ternyata internet itu gaya pendidikan sangat bagus gitu kan. Untuk seminar online, untuk kuliah online, pembelajaran online. Ini kan kita akhirnya menyadari bahwa ini fungsi ini sangat relevan gitu ya. Nah kalau menurut Pak Nur, termasuk ABJI nih, ini kira-kira gimana untuk mendukung program pendidikan berbasis online ini ke depan? Ya, saya sekedap bergeser ke belakang dulu. Jadi memang ketika COVID itu, ketika pandemi itu saya baca di salah satu white paper mengatakan bahwa teknologi saat itu 2020 lah itu sebenarnya dipersiapkan untuk 7 tahun mendatang. Jadi 7 tahun mendatang itu baru akan ada online Zoom kan ada itu, tapi ditarik ke sini gara-gara COVID-19 sudah harus dilakukan. Dipaksa digunakan karena ini momentumnya gitu kan. Akhirnya. Entah momentumnya, entah karena memang waktu itu harus. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ya orang-orang kita, ya paling gampang orang-orang Indonesia yang tadinya itu, kalau saya sering mengistilahkan ke mahasiswa yang tadinya itu kita itu negara agraris, masyarakat agraris, yang kita bisa pinjem lombok, pinjem garam, pinjem gula gitu, tiba-tiba langsung ke masyarakat informasi gitu. Yang kalau pinjem gula ya tak kei gula kan. Pinjem lombok tak kei lombok gitu. Nah sekarang ini ada orang aku nyilih KTP-mu nih. Jadi pinjem KTP, dapat diberi KTP gitu. Nah, ini kan menjadi masalah juga. Itu artinya. Nah, ABJI kembali lagi ke situ. ABJI punya tantangan juga di sini. Gitu. Memang kita harus menaikkan bisnis ini secepat mungkin, sebesar mungkin gitu. Memperluas interkoneksi seluas mungkin. Tetapi jangan lupa gitu. Masyarakat kita ini juga harus dididik gitu. Jangan sembarangan minjemkan lombok. Karena lombok sekarang bisa dikopi. Itu bahaya banget itu sebetulnya. Wah, ini sudah
Tapi anehnya kan di banyak proses itu kan kita harus menyerahkan fotokopi KTP. Itu juga salah satu kan, memang kita harus mengencourage pemerintah. Saya tidak tahu pemerintah kenapa kok selalu terlambat. Jadi yang sekarang terjadi itu adalah membuat bisnis proses manual itu menjadi online. Gitu. Akibatnya ketika di situ disebutkan bahwa untuk membuat layanan ini disertai fotokopi KTP, disertai foto, disertai ini. Yang di sini juga gitu. Oh, nek ngono kudu scan KTP. Dia harus kirimkan foto gitu. Padahal sebenarnya kan enggak. Iya. Sebenarnya kalau mau IT bang bener gitu. Ya cukup diidentifikasi aja bahwa si A itu adalah benar si A, ya sudah selesai. Saya menambahkan aja, Pak Nur. Jadi kadang-kadang ada proses registrasi khususnya di perbankan. Itu salah satu yang ditanyakan itu kan nama ibu gitu ya. Ini kan sebetulnya sesuatu hal yang sangat sensitif gitu ya. Iya, Dan ini sialnya kan kadang-kadang ketika kita ketemu sama customer service gitu di bank, dia ngetik gitu petugasnya, nama ibu Pak. Dan kita kan harus menyebutkan, dan orang di luar ini kan juga akhirnya dengar. Ini kan, saya tidak tahu bagaimana kita mau menolak itu juga akhirnya nggak diproses gitu kan. Betul, nah itu tantangannya itu. Nah ini kan sebetulnya related dengan ini juga Pak, isu security dalam dunia internet. Security ini baik yang harus kita terapkan atau yang diterapkan oleh lembaga-lembaga tertentu, lembaga besar, pemerintahan, perusahaan. Security ini kan sangat tidak menjadi prioritas gitu ya. Orang merasa bahwa security itu kayak alat pemadam kebakaran gitu. Terbakar baru kita beli tabung, kita semprot gitu. Sementara kita sudah kehilangan banyak hal. Sebetulnya bagaimana Pak? Apa sih sebetulnya yang harus dilakukan oleh kita sebagai pengguna internet, perusahaan pengguna internet, lembaga pemerintahan pengguna internet agar hidup lebih aman dalam berinternet? Intinya sebenarnya ya paham itu ya. Inti sebenarnya itu adalah paham bagaimana internet itu bekerja, bagaimana internet itu bisa berkomunikasi, yang itu intinya begitu. Tetapi mudahnya memang ya kita harus banyak-banyak membaca gitu. Itu bagaimana sih sebaiknya gitu, karena apa istilahnya one-on-one-nya itu sudah ada sebenarnya gitu. Contoh paling gampang itu seperti backup gitu tadi. Jadi backup itu seakan-akan menjadi useless kalau tidak ada apa-apa. Ketika tidak ada masalah. Nah, apa aku nggak tuku akeh-akeh, mungkin ono apa-apa. Keluar duit nih. Tapi ya kalau ada masalah lah baru kemudian. Ya hal-hal semacam itu memang yang ya sekali lagi kalau saya kok itu bagian dari awareness. Termasuk antivirus, firewall, macam-macam itu Pak ya. Betul Pak. Itu rasanya kita memang kadang-kadang perlu investasi lah untuk dapat barang bagus ya kita harus beli gitu kan. Dan meskipun ada yang gratis juga, gratis yang bagus kan juga banyak gitu. Hanya masalahnya kan itu Pak. Ketika orang ngomong investasi itu kan harus ada baliknya. Lah ini investasi entek gitu. Nek gak ono apa-apa, entek gitu. Nah, mungkin apa ya namanya terminologinya mungkin bukan investasi apa itu atau langsung cost, tapi kalau cost mau bisa dihindari nggak perlu iki. Ya berarti memang dianggap sebagai cost bukan sebagai investasi. Itu yang terjadi kayaknya. Pak Nur, ini pertanyaan terakhir di pertemuan kita hari ini Pak Nur. Kapan hari DuckDuckGo search engine salah satu search engine yang tumbuh gitu ya di dunia gitu ya, diblokir sama pemerintah. Gitu. Waktu itu Kominfo mengatakan bahwa DuckDuckGo ini sarangnya judi online dan pornografi. Menurut jenengan bagaimana ini, Pak? Ya ini mungkin menjadi kritikan bagi Kominfo gitu ya. Jadi memang cara untuk mencegah orang mencari situs-situs atau namanya data-data yang tidak diperbolehkan kalau di Indonesia adalah dengan menghalangi orang itu melalui domainnya. Nah, padahal domain ini seperti DuckDuckGo gitu. Dulu kalau nggak salah pernah ada WordPress yang sempat juga ini mungkin di belakangnya
ada yang semacam itu, ada judi, ada itu, ada informasi itu, tetapi ada juga informasi yang lebih baik gitu. Nah, tapi ketika ini diblokir semua ya semua kena gitu. Nah, ya memang itu yang dilakukan oleh pemerintah kita. Memang harusnya tidak seperti itu. Karena harusnya Pak, di Undang-Undang ITE itu sendiri ada sebenarnya klausul yang menyatakan bahwa saya tidak boleh atau siapapun tidak boleh mengubah informasi yang ada di internet. Oke. Jadi kalau saya ngirim A sampai ke Mas Hendro itu harus A terus. Iya. Tidak boleh A terus diganti oleh seseorang menjadi B gitu. Itu tidak boleh. Ini sudah melanggar Undang-Undang ITE. Nah, itu sebenarnya dilakukan oleh pemerintah sendiri. Karena DuckDuckGo misalnya itu atau ya situs yang lain lah itu. Itu sebenarnya di dunia sana IP-nya ini, tapi karena harus dibelokkan ya diberikanlah IP yang lain. Gitu. Iya. Dan ini memang pisau bermata dua, makaten. Kita memang perlu memotong itu. Gitu. Tapi kalau kita potong itu yang lain juga akan kena. Gitu. Nah. Ini yang menjadi Ini kan kayak membunuh seekor tikus di lumbung padi dengan basoka. Akhirnya kan terjadi bisa seperti itu. Nah, ya. Sementara beberapa orang yang melek internet yang belakangan ini salah satu isu yang kuat itu kan soal privacy. Nah, privacy ini menjadi suatu hal yang dinilai sangat penting sehingga mereka membutuhkan alternatif website, search engine yang tidak menyimpan data-data yang digunakan untuk keuntungan dari ini penyedianya. Kan kayak Google gitu kan dia mengakui, iya saya menyimpan data Anda karena dari situ kami hidup gitu kan. Karena dia dapat iklan juga dari situ gitu. Sementara kayak DuckDuckGo dia sama sekali tidak menyimpan data usernya dan belakangan ada sebuah browser yang iklannya rame di YouTube dan di televisi, Safari itu juga mengatakan bahwa kami tidak pernah memanfaatkan data pengguna kami. Saya nggak tahu apakah Safari ini bisa memunculkan konten-konten pornografi dan judi online. Kalau misalnya dia ternyata searching di situ muncul, ya mungkin dia siap-siap diblokir juga. Mungkin seperti itu. Pak Nur, ini pembicaraan yang sangat menarik sekali. Saya matur nuwun sangat jenengan bisa hadir di sini. Kawan-kawan sekalian, Sobat Berita Jatim, ada banyak poin yang bisa kita gali dari pembicaraan saya dengan Pak Nur Azam. Setidak-tidaknya kita menyadari bahwa internet di Indonesia selalu tumbuh dan kita punya potensi luar biasa untuk mendapatkan value dari dunia internet itu. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat, sehat untuk Anda semua. Terima kasih Pak Nur. Mantan.